warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atelier Riri. Saya Riri Yakub. Jadi hari ini saya sedang berada di Lombok, tepatnya di Lombok Barat, Sekotong, Buun Mas. Dan ini adalah salah satu proyek kami yang kedua di Lombok. Kita beri nama Kia Manta. Nah, jadi Kia Manta ini kami desain sejak 2019 sebelum pandemi. Kemudian proyek ini sempat terhenti karena memang pariwisata pada saat itu semua shutdown. Akhirnya di 2022 akhir proyek ini berhasil dibangun dan sekarang sudah dioperasikan. Jadi proyek ini cukup panjang ceritanya karena sejak 2019 sebenarnya progres dari tahap desain sampai konstruksi itu udah berjalan cukup matang, dan akhirnya ada musibah dari pandemi, kami berencana menghentikannya. Nah, bangunan itu sebenarnya udah setengah jadi. Namun di lokasi ini sendiri kami akhirnya mendapatkan satu solusi baru ketika di sekitar lahan kita yang bisa dilihat sendiri berada di pinggir pantai ini mengalami pasang yang cukup tinggi. Kemudian akhirnya kami mengukur tingkat kepasangan dan memberikan solusi untuk menaikkan bangunan. Luas dari lahan Kia Manta ini terdiri dari sekitar 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar, dan kita coba untuk bagi zonasi-zonasinya supaya area-area yang akan kita jadikan cottage, villa atau yang biasa kita sebut cabin ini benar-benar mendapatkan visual yang terbaik gitu. Karena lahan ini sebenarnya punya potensi, dia berada di sekitar sudutan sebuah teluk sehingga punya sekitar 270 derajat view. Nah, inilah yang kita jadikan lahan untuk kita letakkan cabin-cabin awal. Seperti kita lihat, Kia Manta terdiri dari 4 cabin dan 1 bangunan resto yang kita buat dari konstruksi tradisional menggunakan atap rumbia. Jadi Kia Manta ini adalah sebuah tesis dari proyek awal kami di Lombok, yaitu membuat sebuah tempat tinggal sementara atau kita bisa sebut villa ya, yang bentuknya kompak, sedikit memberikan antitesis yang berbeda dari villa-villa pada umumnya di Lombok. Dengan pendekatan sisi material lokal, kita mencoba untuk membuat bangunan ini modular. Nah, di proyek sebelumnya kita membuat bangunan lebih banyak menggunakan konstruksi kayu, tapi di Kia Manta ini kita lebih banyak menggunakan material-material fabrikasi. Jadi kombinasi antara desain sistem yang pernah kami buat di RC Fab dengan pendekatan cabin yang ada di Lombok. Jadi semua material yang kita gunakan di sini mostly pembungkus bangunannya menggunakan material fabrikasi dari fiber semen, salah satu produk yang kita sering pakai yaitu Conwood. Makanya modular dari materialnya itu sendiri akhirnya kita coba terjemahkan ke dalam ukuran skala dari bangunan di Kia Manta. Kita di proyek ini juga berusaha untuk mengevaluasi kembali ukuran-ukuran dimensi dari ruang untuk kenyamanan-kenyamanan dari space, meskipun compact tapi tetap juga punya ruang gerak dan akomodasi yang cukup mumpuni. Dengan 4 kabin ini semuanya terdiri dari tipikal bangunan karena lahannya cukup besar. Ini jadi akan menjadi satu tipe awal prototipe pertama di Kia Manta. Terdiri dari ada ruang tidur, area tidur, terus ada wastafel juga yang kita letakkan integrate sama storage. Ketika tamu datang itu udah ada areanya sendiri, kemudian di sebelahnya ada 1 kamar mandi. Nah, semua itu menggunakan modul-modul material Conwood, kemudian kita terjemahkan ke modul-modul kayu yang ada di interiornya. Nah, kurang lebih modul-modul itu kita coba susun supaya tetap waste-nya nggak terlalu banyak. Nah, dengan modul-modul tersebut juga kita masih menerjemahkan beberapa detail-detail yang pernah kita buat di Kia Cabin sebelumnya, seperti penggunaan pintu dengan sistem konstruksi kayu yang berbeda. Terus juga kita mengganti elemen transparan yang biasanya kaca dengan material corrugated transparan supaya ringan, supaya mendapatkan experience visual yang berbeda. Kemudian beberapa detail-detail warna, tone juga kita masih menerjemahkan mood-mood yang ada di Kia Cabin. Nah, di lahan 12.000 ini zoningnya itu kita coba rancang sedemikian rupa untuk kita buat beberapa tahap ya, karena lahannya cukup besar. Jadi yang tahap pertama ini adalah lahan area kabin, dia kita letakkan di sisi tepi laut yang
paling prime view-nya, ada salah satu juga yang menghadap ke sunset, itu yang paling favorit menurut saya. Kemudian zoning berikutnya nanti akan berada di sebelah-sebelahnya, bahkan nanti akan ada view zona dari cabin yang berada di belakang dengan view sebuah bukit yang cukup eksotik. Dan zoning berikutnya seperti layaknya sebuah resort atau penginapan, kita juga ada area publik, area bersama. Sementara ini di tahap awal masih berupa resto terbuka dengan bangunan vernakular menggunakan atap rumbia. Nah, di sana juga ada beberapa jajaran pohon-pohon kelapa yang menurut saya itu bisa di-preserve gitu. Nah, untuk membuat konfigurasi dari cabin di tahap awal ini kita mencoba untuk menerjemahkan dari existing pohon-pohon yang liar yang ada di sini, kemudian disusun sedemikian rupa per cabin dengan titik-titik sudut view yang menarik menurut kita. Jadi kita biarkan proses desain itu sangat dinamis dan melihat potensi existing yang ada. Ya, di proyek Kia Manta ini adalah proyek kolaborasi saya sama partner investment dan partner dari hospitality yang kita create bangun bersama sejak 2017, ya hampir 5 tahun ya. Jadi pendekatannya memang agak unik. Ketika diajak, saya merasa ini adalah sesuatu yang baru yang bisa dieksplor dan punya design value yang bisa kita kembangkan juga di Atelier Riri. Yang pertama adalah tempat-tempat yang akan dibangun oleh Kia itu tidak memerlukan investasi yang cukup besar, tapi juga tetap bisa menawarkan sesuatu yang punya uniqueness berbeda, break the barriers, lalu berada di exotic place yang cukup unik-unik, sehingga apa yang kita butuhkan itu bukan cuma tempat yang bagus, tapi yang sudah punya potensi alam di sekitarnya yang sangat cantik. Nah, namun ketika kami masuk ke Kia Manta ada beberapa potensi yang akhirnya kita rasakan menarik gitu untuk dikembangkan oleh Kia Manta maupun proyek-proyek Kia lainnya, yaitu bagaimana mengempowering lokal yang ada di setiap lokasi dan di setiap daerah. Seperti di sini kita berada di teluk yang diberi nama Teluk Sepi. Teluk ini sebenarnya punya potensi untuk mengembangbiakan lobster. Lalu warga di sini yang sudah lebih dulu mengembangbiakan itu, bagaimana supaya lebih bisa mereka sustain dan bisa mereka juga lebih mengangkat ekonomi warganya. Lalu kita berpikir bagaimana nanti Kia Manta ini juga bisa menjadi bagian untuk memberdayakan sumber daya yang ada, termasuk masyarakatnya, termasuk sumber daya alam yang ada. Lalu juga sebagai bagian daripada kontribusi kita terhadap kebersihan, rasanya nanti kita juga akan memikirkan bagaimana Kia Manta juga berkontribusi terhadap pengolahan sampah di sekitar pantai, karena kita tahu banyak di musim-musim tertentu pasti akan ada sampah dari laut yang akan mengotori pantai-pantai kita. Kita coba akan berkolaborasi juga dengan beberapa aktivis yang mungkin bisa memberikan kontribusi atau mengorganize bagaimana sampah itu bisa lebih produktif lagi. Dan yang pasti untuk mengembangkan bagaimana pendidikan di daerah-daerah tempat wisata ini bisa lebih baik dan mensupport supaya tidak terlalu membebankan alam. Rasanya kita akan coba masuk untuk berkontribusi untuk pendidikan-pendidikan yang ada di sini dari dasar maupun sekolah tinggi nantinya yang mungkin relate dengan apa yang kita lakukan bersama Kia Manta. Meskipun awalnya Kia Manta dibuat karena punya potensi yang paling utama sebagai tempat titik pertama orang akan memulai diving. Jadi di salah satu mulut teluk di Kia Manta ini adalah salah satu titik diving yang bisa kita lihat, salah satu eksotik ikan yang kita sebut manta ya. Nah, setiap tahun pasti orang-orang kesini untuk tujuan itu. Plan ke depan Kia Manta berharap bisa menjadi satu tempat yang bisa menjadi alternatif, sekaligus bisa memberikan empowering buat local resource yang ada, dan kita bisa berkontribusi mengangkat budaya sekitar, masyarakat sekitar, dan yang pasti kita juga akan mencoba untuk mengintegrasikan kembali kebutuhan-kebutuhan akomodasi dari teman-teman yang ingin datang ke sini, baik infrastruktur maupun ketersediaan dari fasilitas cabinnya. Kita akan mencoba untuk another cabin yang mungkin experience-nya akan kita buat sedikit berbeda dari yang sudah ada, terus fasilitas lain
lainnya yang mungkin juga bisa kita lakukan di dalam maupun juga bisa bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Ya, harapannya Kiamanta menjadi proyek kedua kami di Lombok yang bisa lebih banyak lagi memberikan experience baru yang eksotik, memberikan sesuatu yang belum pernah orang rasakan, dan yang pasti di setiap tempat yang kita akan develop akan kita juga ikut membesarkan daerah itu supaya sama-sama maju. Oke teman-teman, jadi kalian jangan sungkan kalau mau mencoba atau merasakan atau menjadi bagian daripada lingkungan di Teluk Sepi ini, di daerah Buun Mas ini, dan merasakan experience bersama kami di Kiamanta. Mari hubungi langsung tim kita yang sudah ada di Instagram, dan kita berharap akan bisa membuat banyak proyek-proyek yang serupa, yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, dan bisa memberikan banyak kontribusi yang lebih banyak lagi. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.